Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini dari kitab Yosua pasal 9 ayat 1 sampai ayat 27. Persilahkan. Yosua pasal 9. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan gerbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi pada pagi hari ketiga sampai kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Birot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungguh-sungguhlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya,
Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ya, terima kasih. Bapak-Ibu yang terkasih, kita mencermati pasal 9 di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ada data di sana bahwa respon dari raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan ketika mendengar kabar bahwa Yosua dan bangsa Israel sudah mengalahkan Ai, mereka membangun kekuatan sebuah konspirasi untuk memerangi Yosua. Di ayat yang kedua dikatakan, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tentu ini sebuah respon yang wajar dalam prinsip untuk keamanan negeri dan keselamatan, yaitu menggalang kekuatan bersama dalam rangka menghadapi musuh. Dan ini direspon oleh cukup banyak raja-raja kecil di daerah itu. Ada raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan memang kemenangan Israel atas Ai sungguh memberi dampak yang besar terhadap keberadaan dari raja-raja sekitarnya. Dan tidak hanya itu, kalau kita perhatikan sampai di ayat-ayat yang terakhir, berkenaan dengan kepemimpinan Musa juga sudah tersiar sampai kemana-mana. Dan ini ikut memberi latar belakang, ada pola respon yang berbeda dari orang-orang Gibeon terhadap peristiwa atau berita kemenangan Yosua atas Ai. Ini tampak di ayat yang ketiga. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Ya, ini akal dalam ungkapan bahasa Jawa itu akal untuk ngakali. Orang-orang Gibeon memberikan respon yang berbeda. Mereka lebih low profile, satunya show of force, sekarang lebih kalem, lebih soft gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil keputusan untuk menghambakan diri mereka kepada Yosua. Cara itu ditempuh dengan ya macam-macam perbuatan yang mencoba memperdaya Yosua dan Israel untuk kemudian menyimpulkan bahwa ini orang-orang dari negeri jauh. Dikatakan ayat 4, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kiribat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Jadi ini upaya-upaya dilakukan oleh orang Gibeon untuk meyakinkan Yosua dan bangsa bahwa mereka datang dari negeri jauh dan mau menghambakan diri kepada Yosua. Ayat 6, demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, menariknya saudara, sekalipun ini ada akal bulus dari bangsa Gibeon, ayat 7 sebenarnya ya ada kecurigaan terhadap praktek perilaku dari orang-orang Gibeon ini. Ayat 7 dikatakan, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Nah, kalau kita tarik ke belakang, memang prinsipnya Tuhan sudah perintahkan agar masuki Kanaan dan tumpah semua penduduk di sana. Tapi menyikapi orang-orang seperti ini
muncul kecurigaan hanya tidak dilakukan sebuah pemeriksaan yang lebih komprehensif, ya, observasi yang lebih lengkap, tidak ada cross check data, sehingga akhirnya upaya-upaya dari orang Gibeon ini berhasil meyakinkan Yosua dan para pemimpin Israel. Ayat 8, lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu dan dari mana kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Ya. Kemudian dikatakan, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala dilakukannya di Mesir. Demikian juga yang dilakukan bagi kedua orang raja orang Amori di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot, ya. Jadi orang-orang Gibeon terus berupaya meyakinkan Yosua, sehingga akhirnya ya Yosua dan para pemimpin Israel pun diyakinkan. Nah, menarik soal di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ini satu bagian yang sangat penting dari perikop kita di sini. Mereka berhasil diyakinkan oleh orang Gibeon tentang keberadaan mereka, dan muncullah belas kasihan dari Yosua dan bangsa sehingga mengikat perjanjian untuk tidak memusnahkan orang-orang ini. Dan dikatakan tetapi mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi ini sudah mengikat perjanjian dengan sumpah pada orang Gibeon untuk tidak memusnahkan mereka, tapi membiarkan mereka hidup sebagai hamba-hamba Yosua. Apa yang terjadi? Ternyata ayat 16, tapi setelah lewat 3 hari baru mereka menyadari bahwa mereka sudah dibohongi. Tetapi karena sudah terikat dengan perjanjian, maka tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, tidak boleh membinasakan mereka selain mereka membiarkan mereka hidup gitu dan menjadi hamba dari bangsa Israel. Ayat 22, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata pada mereka, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putus kamu menjadi hamba. Jadi Yosua memutuskan melihat persahabatan dengan penduduk Gibeon tanpa observasi yang menyeluruh dan cross check data. Yosua tidak meminta keputusan Tuhan, dan dia baru menyadari bahwa dirinya dan para pemimpin Israel ini diakali oleh orang Gibeon beberapa hari setelah perjanjian itu dibuat, ya. Dan dengan demikian maka bangsa ini tidak ditumpas, hanya dikutuk oleh Yosua. Latar belakang lebih tegasnya mengapa orang Gibeon melakukan hal seperti ini, karena ayat 24 dikatakan, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh pada hamba-hamba ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan pada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu, itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Jadi bangsa-bangsa ini juga tahu bahwa Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk memunahkan segala penduduk negeri ini dan memberikan negeri ini kepada bangsa Israel. Ya, ini yang jadi celah di mana Yosua pun dapat perintah yang sama, hanya ada kelalaian di sini, tidak memeriksa secara lengkap data dan sebagainya berkenaan dengan orang-orang yang datang pada dia, dan akhirnya mengikat perjanjian dengan mereka dan tidak memunahkan mereka. Jadi ayat 26, demikian dilakukannya pada mereka, dilepaskan mereka dari tangan orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh, mereka bekerja sebagai seorang hamba. Jadi dari bagian ini apa yang patut kita cermati, terrenungkan dan aplikasikan satu kebenaran itu bahwa ya orang percaya harus meminta keputusan Tuhan untuk keputusan yang hendak diambil, dan dalam kerangka itu diperlukan kepekaan. Seperti tadi ayat 7, mereka sebenarnya sudah ada, Israel sudah curiga ini siapa orang ini, tapi tidak ada langkah selanjutnya untuk memeriksa lebih dalam, mengobservasi lebih dalam, tapi cepat membuat keputusan. Jadi diperlukan, dan hal-hal yang lain patut dicermati, yaitu bahwa ya berkenaan dengan menggenapi rencana Tuhan, ya ada berbagai upaya untuk menggagalkan, baik show of force
maupun hal-hal yang lebih low profile. Pada prinsipnya ya, di Perjanjian Baru Matius pasal 10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bagian ini Israel tulus-tulus tapi tidak cerdik, akhirnya diakali oleh orang Gibeon. Jadi harus peka, minta pimpinan Tuhan, dan bisa membuat keputusan berdasarkan keputusan Tuhan, bukan berdasarkan kata hati dan ya hanya dipersuasi oleh orang-orang dengan berbagai cara. Diperlukan hikmat untuk membuat keputusan. Aplikasi bagi kita hari ini, sudahkah saya dan saya selalu meminta keputusan Tuhan sebelum membuat keputusan? Mari kita menjalani hidup ini dengan mohon hikmat dari Tuhan, pimpinan Roh Kudus, campur tangan Tuhan, membawa dalam doa, sehingga setiap hal yang kita lakukan tidak berangkat dari asumsi dan pengamatan kita secara sepihak, tapi sungguh-sungguh hasil dialog dan minta hikmat, pertolongan dan keputusan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, supaya Tuhan yang terus memimpin hidup kita dan kita mau terus taat kepada Tuhan untuk rencana-rencana kita ke depan. Mari kita bersama akan pujikan Datang Roh Kudus, Kau Rindu. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, jamah hati kami. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyediakan penolong buat kita, Roh Kudus, untuk kita bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan dan hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dalam semua aspek hidup, supaya kita boleh mengalami pimpinan Tuhan dan diberikan jalan yang tepat yang harus kita lalui. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami mendapatkan penolong yang ajaib, dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, untuk kami boleh selalu bertanya, untuk selalu Tuhan diberi hikmat Roh Kudus untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan kami ke depan, baik dalam studi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Sekalipun kami mungkin saat ini sedang mengalami dilematis, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Roh Kudus memberikan kepada kami kepekaan untuk kami boleh menangkap rencana dan maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat, yang setia, yang menang atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.